5 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ingin mengajak ibu sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsori ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, ibu sekalian bacakan ayat yang genap. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau ibu sudah menemukannya silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya baca ayat yang ganjil, ibu ayat yang genap. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ya, dari kebenaran firman Tuhan ini, ibu, saya ingin tema kita renungkan yaitu tetap taat kepada Tuhan meskipun dalam kondisi yang sulit. Itu temanya, tetap taat kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sulit. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan, apakah ibu-ibu dalam kehidupan secara pribadi pernah atau sering mengalami kondisi yang sulit oleh karena masalah yang membebani kehidupan pribadi ibu, entah masalah dalam rumah tangga atau masalah dalam keuangan rumah tangga, masalah dengan suami atau masalah dengan anak-anak, masalah kebutuhan hidup dan segala macam. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak akan terhindar dari yang namanya persoalan atau kesusahan atau kesulitan dalam kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur walaupun kita mengalami kondisi yang demikian, kita tidak akan mungkin dibiarkan Tuhan mati kelaparan atau mengalami penderitaan yang melampaui kekuatan kita. Sama seperti halnya dengan peristiwa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Peristiwa di mana Tuhan Yesus dia berada di pantai Danau Genesaret, dan di sanalah orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Yang luar biasa, banyak orang-orang yang ternyata terberkati mendengarkan pengajaran Yesus, dan banyak orang yang ingin untuk mendengarkan pengajarannya. Dan
Ketika dia berada di sana, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan Tuhan Yesus memilih perahu untuk dia naiki, dan perahu itu adalah perahu Simon Petrus. Dan di perahu itulah dia menyampaikan pengajarannya. Sempat dia meminta supaya perahu yang dia naiki itu ditolak agak sedikit jauh dari pantai, ya, dan di situ dari perahu Simon Petrus itulah dia menyampaikan kebenaran Allah. Setelah selesai berbicara dalam ayat keempat, Tuhan Yesus dia bertemu dengan Simon Petrus. Dia katakan kepada Simon Petrus dalam ayat keempat, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada Simon Petrus pada saat itu untuk Simon Petrus melemparkan jala yang mereka gunakan untuk menangkap ikan ke tempat yang dalam. Tetapi Simon Petrus dia berterus terang, dia curhat, dia berkata yang kelima, Guru, dia berkata pada Tuhan Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Di sini Petrus terbuka dengan beban kakinya. Dia curhat kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Dia kasih tahu kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang adalah sumber berkat. Dia kasih tahu pergumulan bebannya, bahwa sudah sepanjang malam dia dan rekan-rekannya bekerja keras untuk menangkap ikan. Ya, karena memang pekerjaan mereka adalah nelayan menangkap ikan. Dari situlah sumber kehidupan ekonomi mereka. Sekalipun mereka sempat mengalami masa yang sulit, tidak berhasil menangkap ikan yang mereka harapkan, tetapi karena Petrus dia mau mendengarkan dan melakukan perkataan Yesus, maka dia bersedia memberikan jalannya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus minta. Dalam ayat yang kelima,